Selamat jumpa kembali dalam semester kedua tahun 2021. Hari ini kita akan belajar matematika tentang segi banyak. Oke. Apa yang Anda pikirkan dengan kalimat segi banyak? Baiklah, segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi, sudut, dan paling sedikit mempunyai 3 sisi. Oke, contoh segitiga, persegi panjang, persegi, cacar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lain sebagainya. Nah, yang bukan segi banyak adalah bangun tertutup ataupun terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja. Ya. Bukan hanya garis saja, melainkan dibentuk juga oleh garis lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Sedangkan segi banyak, dia memiliki sudut wajib, ya. Dan paling sedikit mempunyai 3 sisi. Nah, kemudian yang bukan segi banyak, ya, di mana dia juga dibentuk oleh garis lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Ini yang membedakan, ya. Jadi yang segi banyak, yang bukan segi banyak, ya, tidak selalu memiliki sudut, tapi segi banyak memiliki sudut. Contoh, lingkaran, setengah lingkaran, bulan sabit, atau mungkin gumpalan awan. Oke, itu juga termasuk, ya, yang bukan segi banyak. Nah, ada salah satu gambar sebagai contoh, ya. Pernahkah Anda melihat gambar ini? Ya, syukur kalau sudah pernah melihat gambar ini. Ya, mungkin di antara Ananda ada mungkin yang sudah pernah mampir ke negara ini atau daerah ini, atau bahkan mungkin ada yang bisa memasuki gedung ini. Oke, ini adalah salah satu gedung termegah di Amerika Serikat yang namanya adalah The Pentagon, Washington DC. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya, dinamai dia Pentagon karena dia memiliki 5, oke, memiliki 5 sisi, ya, ada 5 sisinya, ya, oke, maka disebut pentagon. Dia sebenarnya hanya 5 sisi. Nah, kalau setiap ini memiliki sudut yang sama. Nah, kalau 5 berarti setiap segi ini, ya, segi 5 ini, setiap segi berarti kira-kira berapa derajatkah sudutnya? Berapa derajat sudutnya? Nah, untuk mengetahuinya sebenarnya gampang saja. Ingat, satu lingkaran itu 360 derajat. Oke? 360 derajat berarti 360 dibagi 5. Karena dia memiliki sudut yang sama. Ya. Oke, berarti sekitar 72 derajat. Ya, 72 derajat. 5 kali 72, 360. Oke, benar. Nah, kemudian, ya, kalau dilihat nih, di sini adalah sangat, kalau ya sekilas, ya, ini sangat luas. Ya, hampir seluas, ya, dikatakan separuh luas Jakarta barangkali ini, ya, karena luasnya itu hampir, ya, hampir 3.705, ya, maaf, 3.705.793 meter persegi. Ya ampun, luasnya amat sangat luas, ya, sangat luas. Nah, jadi kalau dihitung dengan hektar, dia sekitar 370.579,3 hektar atau lebih kurang, ya, kalau disamakan kira-kira 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Ya, kalau kamu ingat,
pada tema 4 kita belajar tentang ukuran panjang. Oke? Nah, itu hanya untuk gambaran saja sebagai contoh. Nah, sekarang kita akan bagaimana kira-kira segi banyak beraturan itu. Segi banyak beraturan bisa kita lihat dengan beberapa gambar berikut. Oke, misalnya segitiga sama sisi. Nah, setiap sisi kiri, sisi kanan, atau alasnya ini sama panjangnya. Sama panjangnya, oke? Kiri, kanan, dan alas sama panjang sisinya. Oke, kalau diukur ini 5 cm, maka ini juga 5 cm dan ini juga 5 cm. Nah, kalau demikian ya baru dikatakan segi banyak beraturan karena minimal itu tadi 3, memiliki 3 ya, 3 sisi. Oke, berarti ada 3 sudut. Kemudian persegi. Nah, ini sama halnya. Persegi juga kalau diukur ya, diukur sama kiri, kanan, atas, dan bawah. Panjangnya sama. Oke, sudutnya juga sama. Lalu pentagon tadi juga sama nih. Walaupun kita kelihatan miring nih ya, agak miring, nyerong atau miring, ada sisi miringnya. Kalau diukur dengan ini ya, ini lebih kurang sama, ini panjang kiri, kanan. Ini juga sama, sisi luar kanan tegaknya ini sama. Oke. Nah, sekarang yang jadi problemnya sedikit adalah di sini, oke? Ya, di alasnya, oke? Alasnya kelihatannya ukurannya pas kurang ya. Kemudian heksagon. Nah, heksagon itu adalah ya segi 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga kalau dibagi harus sama sudutnya. Ya, sama. Berarti 360 dibagi 6. Oke, 360 dibagi 6 berapa? Berarti sekitar 60 derajat. Setiap sudut ini memiliki 60 derajat. 60 derajat, oke? Nah, tadi saya sudah jelaskan kuncinya dari mana tahu 60 derajat. Ingat, satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau ini 6, berarti 360 per 6. Atau 360 dibagi 6. Maka menghasilkan 60. Nih, sudutnya tadi jadi 60 ya. Kemudian, hepsagon. Nah, hepsagon itu adalah berapa? Sudutnya berapa? Yuk, sisinya ada berapa? Yuk. Ada berapa seginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itulah disebut heptagon. Heptagon atau hepsagon. Oke. Nah, selanjutnya adalah oktagon, oktav. Oktav itu 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8. Nah, jadi dia ada segi 8 ini ya. Jadi, kalau dihitung juga nanti ya sama halnya. Jadi tinggal 360 dibagi 8. Nah, begitu caranya ya. Kemudian nonagon. Nonagon adalah ya memiliki kita hitung. Nona itu berapa? Nona intinya nona ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nonagon 9. Oke, kan terakhir adalah deksagon. Nah, inilah yang contoh segi banyak beraturan. Masih banyak lagi ya, masih ada lagi nanti kalau diterusin ada ya. Oke, selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Ini kita gambarnya, beberapa gambarnya ya. Ini, oke, ini tidak beraturan. Nah, coba Ananda mengenal nama-nama gambar ini? Oke, nah yang pertama, ini adalah
segi 3 sama kaki. Nah, ini tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Coba ya, alasnya kalau diukur lebih pendek daripada sisi luarnya. Oke. Oke, sisi A, sisi C, B atau sisi B ke C atau sisi C ke A tidak sama panjangnya dengan garis alasnya A, D, A, D, B. Oke. Nah, sedangkan ini adalah gambar apa ini? Oke, siku-siku ya. Ya, ini namanya segitiga siku-siku. Kalau ini bagus, jajar genjang. Oke. Kalau ini, wah pasti udah hafal kelas 3 ya. Nah, ini namanya persegi panjang. Nah, kenapa dikatakan tidak beraturan ya? Coba lihat. Kenapa tidak beraturan? Ini dikatakan tidak beraturan karena sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah tidak sama panjang. Itu salah satunya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini gambar apa ini? Oke, trapesium. Dan satu lagi, ini biasa ini ya. Sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah itu bisa kita katakanlah ini sebagai panah atau tanda panah. Oke. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini tentang mana yang menjadi segi banyak tidak beraturan, mana segi banyak yang beraturan. Maka kita harus memahami arti segi banyak beraturan dan arti segi banyak tidak beraturan. Maka untuk mengetahuinya lebih lanjut, Anda harus mengerjakan tugas. Oke? Supaya bisa ini kamu pahami, maka kamu harus kerjakan tugas ini. Oke, tugasnya adalah latihan 1 halaman 88 sampai 90. Nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di mana? Ya, beberapa kali kita keliru ya mengerjakannya, tidak dibaca petunjuk. Oke, ini harap dibaca petunjuknya ya. Pertama, kerjakan pada buku cetakmu. Kerjakan pada lembar buku cetakmu. Oke. Dikerjakan di mana? Pada buku cetak halaman 89 sampai 90, nomor 1 dan 5. Nah, kalau nomor 5 mungkin tempatnya kurang, ya, kamu bisa buat pada kertas kecil atau kertas coretan kalau tidak muat penjelasan khusus nomor 5. Nah, kemudian yang kedua, kerjakan sesuai petunjuk. Hasil kerja dipoto. Lalu tugas dikirim melalui WA ke Bapak Leo. Kenapa melalui WA? Karena Pak Leo ya mengerjakannya bisa di mana saja membawanya di HP ya, sehingga bisa lebih cepat untuk Pak Leo sendiri dan setiap orang ya bisa langsung lihat terus di kelompoknya. Tuh. Kemudian untuk itu semua, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.